Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abda'u bismillahi musta'ina radin bihi mudabbiran mu'ina walhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa min masawi amali astaghfiruh wa asta'inuhu ala naili ridha wa astamiddu lutfahu fima qada wa ba'd fa inni bil yaqini ashhad syahadatal ikhlasi alla yu'bad bil haqqi ma'luhun siwar rahmani man jalla an aibin wa an nuqsani wa anna khaira khalqihi muhammada man ja'ana bil bayyinati wal huda rasuluhu ila jami'il khalqi min wa dinil haqqi salla alaihi rabbuna wa majjada wal ali was sahbina wa man sarmada. Sahabat Gema Islam rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar setia Radio Riyadul Jannah dimanapun antum berada, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkah hidayah, taufik, inayah dan kudrah Allah Subhanahu wa taala, di siang menjelang sore ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah ilmu dan menambah amal. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita golongan orang-orang yang berbahagia, yaitu apabila diberi nikmat senantiasa bersyukur, apabila diuji senantiasa bersabar, dan apabila berdosa segera istighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, hingga kita sebagai umatnya yang senantiasa taat terhadap ajaran Rasulullah hingga akhir hayat kita. Amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan yang tertunda pada pertemuan sebelumnya dari kitab yang mulia, yaitu Al-Arba'un Al-Jiyad fi Tarbiyatil Aulad, 40 hadis pilihan perihal pendidikan anak, buah karya dari Syekh Abdul Aziz Muhammad Al-Huwaitan hafizahullah ta'ala. Kita telah sampai kepada hadis yang ke-9, yaitu min hadil Islam rahmatus sighar wa ihtiramil kibar. Termasuk petunjuk agama Islam yang mulia adalah sayang terhadap yang kecil dan memuliakan kepada yang besar, atau rahmat atau sayang kepada anak muda dan hormat kepada orang tua. Dalil yang menunjukkan kepada sayangnya terhadap anak muda dan memuliakan orang tua. Pertama, hadis Abdullah ibnu Amrin, semoga Allah meridai keduanya, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Barang siapa yang tidak sayang kepada anak muda atau di bawah kita, dan tidak mengetahui hak orang tua atau yang lebih besar dari kita, maka bukan termasuk umat kami.
Dalam riwayat lain disebutkan, laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan termasuk golongan kami, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak menghormati yang lebih tua, dan bukan termasuk umat kami orang yang tidak menyayangi lebih muda, dan ia tidak mengetahui kepada orang alim haknya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dua hadis yang mulia ini, hadis derajat sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud, dan juga Imam Nawawi beserta Hakim, juga Ibnu Muflih dan Syekh Albani rahimahumullah. Dari hadis yang mulia ini terdapat kurang lebih 6 faidah. Faidah yang pertama, inna rahmatas sighar min hadiyil Islam. Sesungguhnya kasih sayang terhadap yang lebih kecil, lebih rendah dari kita merupakan tuntunan syariat Islam. Jadi Islam mengajarkan kepada kita untuk menyayangi yang lebih muda dari kita, terutama orang tua kepada anak-anaknya, atau siapa saja yang dia memiliki bawahan, memiliki yang lebih rendah usia atau derajatnya, maka Islam menganjurkan kepada kita untuk menyayangi mereka. Terlebih lagi seorang mudaris atau mudarrisah, seorang pendidik, guru, maka mesti mengedepankan rasa sayang terhadap anak didiknya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita mesti menyayangi anak kecil atau mungkin lebih rendah dari kita? Seorang pendidik yang akan mentransfer ilmu, menyampaikan pengetahuan kepada anak didiknya, atau orang tua kepada anaknya, maka yang mesti dimiliki sifat oleh pendidik atau orang tua adalah rasa kasih dan sayang kepada mereka. Anak kecil atau anak muda yang mungkin dari segi tenaga dia lebih kekal dari kita, tapi dari segi pengalaman belum sampai kepada apa yang telah kita alami atau orang tua alami. Maka dalam menyampaikan ilmu, pengalaman kepada anak-anak kita, kepada anak didik kita, harus terdepan adalah rasa kasih sayang. Sayang kepada mereka agar apa yang tidak baik telah kita alami tidak menimpa mereka. Agar apa-apa yang buruk tidak mereka alami. Maka dengan modal kasih sayang ini akan lebih mudah menyampaikan apa yang namanya ilmu atau pendidikan. Karena tidak kebayang kalau misalnya orang tua
yang tentunya orang tua baik semuanya. Jangankan mungkin anak keluarga yang baik, sampai mungkin anak yang tidak baik pun menginginkan anak-anaknya baik. Nah, kunci pertama bahwa orang tua agar ilmunya sampai kepada apa yang kita sampaikan adalah rasa kasih sayang. Karena diibaratkan bahwa anak didik kita atau anak kita yang akan menerima ilmu dari kita seperti ember kosong. Nah, kalau ember kosong tersebut kita menyampaikan dengan rasa kasih sayang, maka akan terbuka dengan nyaman. Tetapi kalau orang tua bersikap kasar, keras kepada anak didiknya, kepada anaknya, maka otomatis si ember tersebut seolah tertutup. Kalau memang sudah tertutup, yakin gak akan sampai apa yang namanya ilmu atau nasihat kita. Mungkin ketika kita kasih nasihat, tapi karena awalnya kita kasar, kita marahin, sepertinya menerima. Tapi di balik itu malah pembangkangan yang akan terjadi. Maka jangan sampai niat baik kita, orang tua, pendidik, tidak sampai kepada anak karena sebab kita pertamanya kasar, keras, tidak tertanam lemah lembut kepada anak didik kita. Oleh karena itu, modal rahmat, kasih sayang kepada anak didik ini merupakan modal utama yang mesti tertanam, yang mesti ada dari diri orang tua atau pendidik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin yang kedua, ma'rifatu haqqi wa qadril kabir amrun hatha alaihi syara'. Mengetahui hak dan kedudukan yang lebih tua dari kita adalah perkara yang syariat telah menganjurkannya. Jadi yang kedua ini kebalikannya. Yang bawah, anak-anak atau misalnya siswa, mesti mengetahui hak dan kedudukan orang tua atau guru. Bagaimana kita akan menerima ilmu, akan memahami ilmu, kalau modal utamanya kita tidak menghormati mereka? Dan ini rahasia bagi orang tua. Jangan sampai ketika kita mungkin berdua sama suami, atau mungkin di antara kalangan para guru, mencemoohkan, merendahkan teman sejawat misalnya, atau orang tua menggunjing atau merendahkan gurunya anak-anak di hadapan anak-anak atau anak-anak mendengar. Jangan sampai kita mencemoohkan, merendahkan, menghina gurunya anak-anak di depan anak-anak. Karena dengan demikian seolah menjatuhkan martabat harga diri gurunya anak-anak. Kalau misalnya gurunya anak-anak, contoh mungkin ustadz yang ngajar anak-anak kita, atau orang tua lain kita gunjing, kita hina di depan anak-anak, maka otomatis anak kita yang mendengar atau anak didik kita yang mendengar akan merendahkan yang dicemoohkan. Dan ketika orang yang dicemoohkan tersebut memberikan ilmu,
pasti anak-anak tersebut tidak akan mau menerimanya. Kenapa? Wah, kemarin direndahkan sama orang tua saya, kemarin direndahkan sama guru saya. Maka kalau misalnya anak sudah berkata demikian, atau tertanam dalam hatinya sikap merendahkan, yakin tidak akan menerima ilmu yang akan disampaikan oleh orang yang direndahkan tersebut, padahal guru mereka atau padahal orang tua mereka. Maka di sini jelas bahwa Islam tidak boleh menghina yang lainnya. Islam melarang kita untuk menggunjing, mencemoohkan. Karena selain merendahkan derajatnya, juga efek lain adalah tatkala ia menyampaikan ilmu, maka tidak akan diterima ilmunya tersebut, terlebih lagi oleh orang yang mendengar cemoohan, yaitu anak-anak kita. Maka di sini hati-hatilah kita mungkin sebagai pendidik, tenaga pengajar, orang tua, jangan sampai mencemoohkan, jangan sampai merendahkan derajat orang lain, terutama di depan anak-anak kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin yang ketiga, hajatus sighar fit tarbiyah ila rahmah wal atfi muqarinatun bil kibar. Bahwa kebutuhan anak-anak kecil dalam hal pendidikan, yaitu berupa kasih sayang dan lemah lembut, itu hal sebanding dengan anak-anak yang besar. Alias bahwa modal utama dalam menyampaikan apa aja, ilmu, atau kita mungkin ingin minta tolong dari yang kita suruh anak misalnya, maka yang tertanam dalam hati kita adalah rasa kasih sayang dan lembut. Jangan sampai misalnya membentaknya atau dengan mata melotot misalnya. Baik yang besar terhadap yang atau yang kecil juga sama. Bahwa kita mesti menyamakan yang namanya mendidik, baik kepada anak kecil atau yang sudah dewasa, adalah rasa kasih sayang dan juga rasa lemah lembut. Walaupun bahwa lembut kepada anak kecil itu lebih diutamakan. Anak kecil yang mungkin belum tahu apa-apa selain mungkin yang apa kita talkinkan. Anak kecil belum tahu apa-apa selain yang kita suruh. Berbeda mungkin dengan anak yang besar. Tetapi di sini bahwa secara umum yang namanya anak itu butuh yang namanya kasih sayang, butuh yang namanya lemah lembut dari orang tuanya atau dari para tenaga pengajarnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inna ta'dibal mutarabbi ala al-ihtirami man huwa akbar minhu sinnan asasu fit tarbiyah. Bahwa mendidik anak-anak kita, mendidik siswa kita, mendidik santri kita agar memuliakan yang lebih tua usianya, lebih tua ilmunya, lebih tua pengalamannya, adalah merupakan pokok modal suksesnya sebuah pendidikan. Karena tadi dijelaskan bahwa andai kata awal mula kita atau anak kita tidak menghormati guru, tidak menghormati orang tua, yakin tatkala memberikan nasihat, apalagi memerintah, tidak akan mau anak tersebut. Oleh karena itu, sekali lagi, janganlah kita sesama teman sejawat menggunjing teman, merendahkan teman, sementara orang tersebut yang kita rendahkan seorang pengajar, atau dia punya anak bawahan, punya anak didik. Begitu juga orang tua, maka tidak boleh merendahkan, mencemoohkan, menghina orang lain
sementara orang tersebut adalah merupakan tenaga pendidik atau guru anak-anak kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin yang kelima atau faedah yang kelima dari hadis yang mulia ini, min ahammi sifatil murabbi rahmatuhu biman yurabbihim. Sifat yang harus dimiliki, dan ini sifat terpenting dari seorang pendidik atau orang tua, adalah rasa kasih sayang terhadap anak-anak didiknya, terhadap anak-anaknya. Siapapun di sini. Orang tua terutama kepada anaknya yang merupakan anak biologisnya. Atau misalnya orang tua plus dia memiliki anak juga, dia sebagai pengajar atau tenaga pendidik misalnya. Maka modal utama sifat yang mesti dikedepankan adalah rasa sayang terhadap anak didiknya. Dalil yang memerintahkan setiap pendidik memiliki sifat sayang ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi la faddu min hawlik. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan sebab rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala lah engkau berlemah lembut kepada mereka. Andai kata engkau berhati kasar, berhati keras, tentulah mereka akan menjauh darimu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat ini menunjukkan bahwa seorang murabbi, seorang tenaga pendidik, orang tua terutama, harus memiliki sifat rahmah terhadap anak-anaknya. Hanya saja mungkin belum ada kuliahan bagaimana cara memiliki sifat rahmah. Tetapi yakin bahwa al-ilmu bitta'alum wal hilmu bittahallum. Seseorang akan pandai, seseorang akan berilmu dengan belajar. Dan seorang yang ingin belajar lemah lembut dengan belajar lemah lembut. Alias tatkala kita merasa saya berperingai misalnya kasar, tidak bisa lemah lembut, maka belajar. Belajar untuk lemah lembut, belajar untuk kita memiliki perangai yang baik. Maka insya Allah dengan kita ada keinginan sikap lemah lembut, maka tatkala kita memiliki sikap kasar, cepat sadar bahwa saya berusaha ingin memiliki sifat lemah lembut, terutama kepada anak-anak kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin yang terakhir dari faedah hadis yang ke-9 ini, dalam hadis yang mulia ini ada kalimat falaisa minna. Maksudnya adalah bahwa seorang pendidik atau orang tua yang tidak memiliki kasih sayang, yang tidak hormat kepada yang tua, dan tidak menghargai hak yang lainnya, maka itu bukan termasuk dari golongan Nabi Muhammad SAW, dan juga bukan termasuk cara Nabi SAW menyampaikan dakwahnya. Akan tetapi, jikalau ada seorang yang memiliki sifat demikian, sifat mungkin kasar, bengis, tidaklah mengeluarkan dia dari Islam, alias tidak kafir. Dia status masih muslim, hanya saja berperangai buruk, yaitu memiliki
sifat yang tidak baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebagai tambahannya, bahwa standar kita dalam menghormati yang lain, dan ini mencakup umum sebetulnya, baik itu yang besar usianya kepada yang rendah usianya, atau sebaliknya, bahwa standar secara umum kita menghormati adalah dengan keilmuannya. Terkadang mungkin kita menemukan anak kecil yang udah mungkin tamyiz atau udah dewasa menjadi imam masjid misalnya, atau imam untuk jamaah, padahal usianya masih kecil misalnya, atau di bawah kita. Nah, kita menghormati bukan karena usianya, tetapi karena ilmu yang ia miliki. Misalnya, anak kecil tersebut pandai membaca Al-Quran, bacaannya mungkin bagus, hafalannya banyak dari kita. Maka tatkala ada seseorang yang dia memahami fikih ibadah, terutama sholat, wudu, kemudian bacaan Qur'annya lebih banyak, lebih bagus, maka dikedepankan daripada orang yang lebih tua, tetapi mungkin bacaannya belum sampai kepada derajat tahsin atau derajat yang mesti layak dimiliki. Jadi bahwa standar penghormatan itu adalah lihat dari keilmuannya. Yang kedua, atau tambahan berikutnya, penghormatan kepada para senior, anak-anak kepada orang tua, murid kepada guru, adalah merupakan tanda kejujuran dan juga tanda kebaikan dari anak kepada orang tua, guru kepada murid kepada gurunya. Kemudian poin berikutnya, menghormati kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Jadi kita dianjurkan untuk menghormati kepada siapapun, apakah lebih rendah daripada kita usianya, apalagi lebih tua daripada kita. Kita senantiasa berusaha membalas budi, membalas kebaikan dengan yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya, setiap mukmin pantas mendapatkan penghormatan. Jadi siapapun dia muslim, maka kita mesti menghormati ia. Dan penghormatan ini adalah merupakan hak daripada hak Islam. Hakul muslim alal muslim sittun. Hak sesama muslim ada 6. Idza laqitahu fasallimu alaihi. Apabila engkau bertemu dengannya, maka ucapkan salam kepadanya. Dan ucapan salam ini adalah merupakan penghormatan. Walaupun dirinci bahwa di antara adab salam ini, yang muda kepada yang tua, yang berjalan kepada yang duduk, dan yang terbaik adalah di antara keduanya, yang dahulu mengucapkan salam. Pertanda bahwa ia menghormati temannya. Terakhir, barang siapa yang menghormati dirinya, niscaya ia menghormati orang lain. Bahwa modal utama kita ingin memiliki rasa kasih sayang kepada yang lainnya, orang tua kepada anak-anaknya, tenaga pendidik kepada muridnya, atau sebaliknya, anak-anak kepada orang tua, murid kepada gurunya. Apabila ingin memiliki rasa kasih sayang kepada yang lain, ingin memiliki rasa menghormati yang lain, maka harus tertanam pada diri sendiri, harus belajar bagaimana untuk diri sendiri, yaitu sikap kasih sayang dan menghormati diri sendiri. Kasih sayang kepada kita
kita mengikuti pola hidup yang sehat, tidur tepat pada waktunya, makan sesuai dengan 4 sehat 5 sempurna, mengatur hidup cara sehat. Nah, kalau kita misalnya udah bisa memanage diri sendiri, maka insya Allah kita akan mampu menghormati dan timbul rasa kasih sayang kepada yang lainnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja terlebih dahulu di segmen yang pertama di hadis yang ke-9. Barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ke-10 yaitu an-nahyu 'anid du'a 'alal aulad was sabru 'ala akhta'ihim. Larangan mendoakan keburukan kepada anak-anak dan bersabar atas kekeliruan mereka. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah yang diterima dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai keduanya, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajiba lakum. Yang artinya, janganlah kalian berdoa keburukan kepada diri-diri kalian. Dan janganlah kalian berdoa keburukan pada anak-anak kalian. Dan janganlah kalian berdoa keburukan kepada harta-harta kalian. Jangan sampai bertepatan suatu momen dari Allah Subhanahu wa taala dimintanya suatu permintaan, kemudian Allah mengabulkan untuk kalian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang mulia ini kurang lebih memiliki 7 faidah. Yang pertama, an-nahyu 'anid du'a 'alal aulad. Larangan mendoakan keburukan kepada anak-anak. Di sini dalam hadis yang mulia ini ada kalimat da'a ala. Dalam kaidah nahwu bahwa atau dalam grammar bahasa Arab, kalau kata da'a diikuti setelahnya ala, itu artinya berdoa keburukan. Berbeda dengan kata da'a dilanjutkan dengan huruf jar la atau li. Itu berarti mendoakan kebaikan. Maka dalam hadis ini, la tad'u ala, da'a atau fi'il mudhari'nya yad'u diikuti huruf jar ala, maka diartikan mendoakan keburukan. Hadis ini melarang siapa saja, orang tua terutama, atau misalnya pendidik kepada anak didiknya, atau kita mungkin teman sebaya, dan lain sebagainya. Atau kebalikannya, anak kepada orang tua, murid kepada guru, teman sebaya, maka tidaklah kita mendoakan keburukan kepada sesama muslim secara umum. Yang kedua, ad-du'a'u yustajabu idza tahaqqaqat asbabul ijabah walau 'alal aulad. Doa yang diqabul atau doa akan diqabul, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala apabila memenuhi sebab-sebab diqabulnya doa. Walaupun terhadap anak-anak. Maka di sini
Kita harus mengetahui apa aja di antaranya sebab-sebab dikabulkannya doa. Minimal ada 4 hal yang mesti kita perhatikan agar doa kita, agar permohonan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang pertama adalah mengikhlaskan doa kita untuk Allah semata. Yaitu konsisten, istiqamah, dan menjauhi kesyirikan. Ini syarat yang pertama, atau sebab yang pertama terkabulnya doa. Dalilnya bahwa kita mesti mengikhlaskan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir, surat yang ke-40 ayat 14, "Fad'allaha mukhlishina lahuddin." Maka berdoalah kalian kepada Allah dengan cara mengikhlaskan agama kepadanya. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita yaitu harus mentauhidkan Allah alias mengikhlaskan ibadah. Di antaranya doa, karena doa itu ibadah. Dan di antara macam-macam ibadah adalah doa. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Maka yang kita panjatkan hanya kepada Allah saja, tidak kepada selainnya. Dan tauhid ini adalah merupakan kunci pokok kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga merupakan wasilah sarana dikabulkannya doa setiap hamba. Itu yang pertama sebab dikabulkannya doa, yaitu mengikhlaskan atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berdoa kepada Allah dengan sepenuh hati, jangan setengah-setengah. Seperti apakah kita menghadirkan berdoa kepada Allah dengan sepenuh hati? Itu dengan cara menghadirkan seluruh hati kita agar Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa kita. Jadi berdoa dengan sepenuh hati, sepenuh keyakinan. Tidak berdoa dengan hati yang lalai atau berpaling, atau mungkin bacaannya juga tidak jelas. Kita aja mungkin kalau ngomong dengan manusia, sama makhluk, kalau ngomongnya gak jelas, mungkin yang diminta tuh berkali-kali, apa, karena kita nggak fokus. Terlebih lagi, walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kias, tidak bisa dikiaskan antara makhluk dengan Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih aula untuk kita berdoa dengan penuh keyakinan, penuh kekhusyuan, penuh kefokusan, agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kalian yakin doa tersebut akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengkabul, mengijabah sebuah doa yang keluar dari hati yang lalai dan juga main-main. Itu sebab yang kedua, yaitu memohon pada Allah dengan penuh hati. Yang ketiga, sebab doa dengan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdoa kepada Allah dengan menyebut nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala.
Misalnya dengan mengucapkan Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, dan lain sebagainya. Perintah ini Allah SWT berfirman di antara dalam surat Al-A'raf ayat 180, Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang mulia. Maka menyerulah dengan nama tersebut, nama yang mulia tersebut. Dan biarkan, tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama Allah yang mulia. Yang keempat, mencari waktu istimewa terkabulnya doa. Di antaranya bahwa kita dianjurkan memilih waktu-waktu yang istimewa yang tentunya berdasarkan dalil. Di antaranya ketika kita bersujud. Tatkala kita merendahkan seluruh jasad kita, kepala yang mungkin kita hormati, tetapi tatkala sujud kita merendah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sisipkanlah doa. Perbanyaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di akhir malam, terutama di sepertiga malam terakhir, menjelang sahur atau di waktu sahur. Itu sepertiga malam yang terakhir. Berikutnya, perbanyaklah doa di momen mustajab di bulan Ramadan. Yang kurang lebih mungkin kita akan menghadapi Ramadan 38 hari lagi kurang lebih. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menyampaikan usia kita kepada Ramadan yang mulia. Amin. Di antara dalil yang menyebutkan bahwa Ramadan merupakan momen dikabulkannya doa, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi fi kulli yaumin utaqa'a minan nar fi Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayustajabu lah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki di setiap hari di bulan Ramadan pembebasan dari api neraka. Dan sesungguhnya bagi setiap muslim ada momen berdoa tatkala ia memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabulkannya, yaitu di bulan Ramadan. Maka manfaatkan Ramadan, momen yang hanya datang setahun sekali, untuk memperbanyak doa kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, keluarga, dan kaum muslimin. Kemudian juga momen dikabulkannya doa adalah ketika kita saum. Saum ini baik saum wajib, saum nadar, saum kafarat, atau saum sunnah. Rasul kita Muhammad SAW bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-sha'im hatta yuftir wa da'watul madlum." 3 kelompok yang tidak akan ditolak dakwahnya, doanya. Yang pertama, pemimpin adil. Yang kedua, orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Dan doa orang yang dizalimi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian lagi, khusus di bulan Ramadan adalah sepertiga atau 10 akhir Ramadan. Itu tanggal 21 sampai terakhir, itu pun sama lebih ditekankan, yaitu
di Ashur awakhir Ramadan yang merupakan momen akan dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai tambahan bahwa tadi kita mengetahui 4 hal sebab dikabulkannya doa. Berikutnya adalah penghalang terkabulnya doa. Di antaranya ada 2 hal yang menyebabkan doa kita tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena doa yang kita panjatkan dengan hati yang lalai, tidak khusyuk, tidak fokus, tidak serius, doa yang dipanjatkan main-main. Maka doa yang diucapkan seperti ini, doa yang dipanjatkan seperti ini, itu merupakan penghalang dari dikabulnya doa. Yang kedua, penghalang dikabulnya doa adalah memakan harta atau barang yang haram. Oleh karena itu, kita harus berusaha semaksimal mungkin menjauhkan diri kita, keluarga kita dari makanan yang haram. Kita teringat dengan kisah Imam Bukhari rahimahullah. Beliau terkenal dengan kehebatan hafalannya. Kenapa sih bisa kuat hafalannya? Dikisahkan bahwa suatu hari Imam Bukhari rahimahullah dites sama 10 gurunya. Setiap guru membawakan 10 hadis dengan sanad bolak-balik. Dan ini boleh dengan tujuan untuk mengetes, untuk tujuan imtihan, ujian. Kemudian Imam Bukhari mengurutkan sesuai dengan setiap rawi, setiap guru yang memberikan soal tersebut. Jadi 10 guru, 10 soal dengan seperti yang dibolak-balik, beliau mengurutkannya. Alias Imam Bukhari rahimahullah bisa mengurutkan hadis, 100 hadis sesuai dengan perawinya. Maka orang-orang yang hadir merasa kagum dengan kecerdikan, kecerdasan Imam Bukhari rahimahullah. Maka yang hadir bertanya kepada orang tua Imam Bukhari, kenapa sampai seperti itu kecerdikan, kecerdasan Imam Bukhari rahimahullah? Maka orang tuanya menjawab, aku tidak pernah memasukkan ke mulutnya secuil pun makanan yang haram. Oleh karena itu, di antara kunci kita memahami mudahnya ilmu, kunci dikabulnya doa adalah kita menghindari atau tidak memakan barang yang bukan hak kita, itu barang yang haram. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan keluarga dari memakan barang yang bukan hak kita. Amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang memerintahkan bahwa kita berdoa kepada Allah mesti menjauhi makanan yang haram. Dikisahkan sebuah hadis yang mulia, hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah, yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang yang yutilus safar, ya seorang musafir. Kita tahu bahwa seorang musafir itu doanya mustajab. Nah, dalam suatu hari Rasulullah SAW menyebutkan seseorang, ya seorang musafir, kemudian rambutnya acak-acakan, kemudian kusut penuh debu, alias dia merengek kepada Allah, memohon kepada Allah untuk dikabulkan doanya. Dan secara zahir dia telah memenuhi kriteria dikabulnya doa. Musafir, kemudian dia rambut kusut,
berdebu, pertanda dia sangat rendah memohon kepada yang maha tinggi. Maka orang tersebut yamuddu yadaihi ila sama, ia memanjatkan kedua tangannya, mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan ya Rabbi ya Rabb, wahai Rabb kami, wahai Rabb kami. Akan tetapi wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Nah, seorang musafir ini, seorang musafir yang ia berambut kusut, debu, musafir, tidak dikabul doanya karena pertama, makanan yang ia konsumsi haram, minuman yang ia minum haram, pakaian yang ia pakai haram, dan ia wa ghudhiya bil haram, yaitu dia dikasih nutrisi dengan yang haram. Maka Nabi di akhir hadis menyebutkan fa anna yustajabulah, bagaimana akan dikabulnya doa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka di sini merupakan introspeksi bagi diri kita. Jangan-jangan kenapa anak kita tidak mau taat, tidak mau turut diperintah membangkang, bisa jadi karena makanan yang kita berikan, usaha yang kita usahakan adalah dari barang yang haram. Dan ini yang sangat dominan untuk tidak dikabulkannya doa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis yang mulia ini, alal murabbi an yahtamila akhta' as-sighar wa yasbira alaihim. Kepada para pendidik, terutama orang tua, mesti ia menahan, memikul kesalahan anak kita. Mungkin seorang bos gitu ya, harus memikul atau ya memaafkan kesalahan yang ditimbulkan, yang dilakukan dari bawahan kita, terutama orang tua tatkala menghadapi kekeliruan, kesalahan yang dilakukan oleh anak kita. Karena anak yang mungkin masih polos, belum tahu, belum pengalaman, atau tingkat kepenasarannya sangat tinggi, semua pengen dicoba, semua pengen dilakukan. Nah, orang tua mesti dikedepankan dalam hatinya menghadapi itu semua adalah memaafkan. Harus ada dalam hati kita rasa sayang. Bukan kita mendukung kepada kesalahan, kekeliruan anak kita, bukan. Atau misalnya seorang pendidik cuek misalnya, bukan cuek, tapi kita memaafkan. Yang paling utama harus kita tertanam dalam hati kita. Kalau kita misalnya tertanam dalam hati kita rasa sayang, memaafkan, maka tatkala menegurnya pun dengan sayang, tidak dengan keras, apalagi dengan kasar. Karena kalau misalnya kita menegur dengan kasar, dengan keras, mungkin berhenti seketika itu. Tetapi apa efek yang akan terjadi setelahnya? Mungkin jadi anak takut. Bukannya anak belajar, oh ini teh kenapa tidak boleh, kenapa ini dilarang. Tidak akan tertanam dalam hati anak seperti itu. Kenapa? Yang ia pikirkan awal mula, oh saya dilarang, saya mungkin dipukul, saya dibentak. Jadi dia takut, gak akan mau lagi bertindak. Bahkan dia mungkin efeknya akan tidak mau berbuat karena dia takut. Lain hanya mungkin kita luruskan,
anak akan berpikir lagi, kenapa sih ini? Kenapa tidak boleh? Kenapa dilarang? Minimal anak mungkin bertanya lagi atau mempelajari, sehingga perkembangan kemampuan anak, pengetahuannya akan berkembang. Lain hanya dengan mungkin dipukul atau kita marahi. Dan sini harus bersabar. Nah, ini bergandengan ya antara kita memaafkan dan bersabar. Karena nggak cukup kita mungkin bersabar, memaafkan tanpa sabar. Karena namanya anak, pasti yang namanya pengulangan kesalahan itu berulang-ulang. Karena belum tahu, tingkat penasarannya tinggi. Maka di sini orang tua selain memiliki sifat pemaaf, juga harus memiliki sifat sabar. Oleh karena itu, sabar sampai kapan? Nggak ada ujungnya sabar. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menganugerahi kepada kita sifat pemaaf dan juga sifat penyabar. Poin yang keempat, alal murabbi an yahrisu ala dhabtin nafsi indal ghadab wa taqayyud bi adabi syar'i fi ta'amulihi ma'al mutarabbi. Kepada setiap orang tua atau tenaga pendidik, guru, atau kepada yang besar yang memiliki bawahan, maka harus ia memperhatikan menjaga emosi. Ya, orang yang memiliki mungkin marah normal. Ya. Apalagi kalau misalnya dicaci maki, dihina agama yang mulia ini. Tetapi kapan kita harus marahnya? Seperti apa harus marahnya? Ini mungkin pembahasan juga harus khusus ya, tentang kapan kita harus marah. Hanya saja, bagi kita yang ya normal ya, marah gitu ya. Tetapi harus sadar bahwa apa sih efek dari kita melampiaskan marah, apalagi dengan melukai yang lain. Oleh karena itu, bagi yang memiliki sifat temperamen tinggi, pemarah, ingatlah bahwa Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bagaimana agar kita bisa mengekang marah. Minimal tidak terluapkan. Maka Nabi kita membimbing kepada kita, tatkala kita sedang marah, adalah dengan kalau lagi berdiri, kita duduk. Kalau duduk masih marah, kita terlentang. Kalau masih misalnya kita marah, berwudu. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar marah tersebut reda dan hilang dari diri kita. Poin yang kelima, al-auladus sighar madhannatul khata' muqaranatun bil kibar lidha yura'una indal khata'. Anak-anak kecil terutama adalah tempatnya keliru. Karena tadi anak kecil kan belum mengetahui, tingkat kepenasarannya tinggi, maka dia akan mudah untuk melakukan kekeliruan. Oleh karena itu, orang tua mesti memperhatikan tatkala mereka melakukan kekeliruan. Minimal orang tua memiliki rasa pemaaf dan bersabar. Poin yang ke-6, ya mungkin ini terakhir. Tambahan tadi bahwa doa mustajab di antaranya adalah doa orang tua kepada anaknya. Oleh karena itu, orang tua atau kita mungkin guru kepada anak didiknya, ingatlah bahwa doa kita mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang hadis sahih. Ini riwayat Imam Tirmidzi dan juga Abu Dawud dan yang lainnya, bahwa Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihin. Da'watul mazlum, wa da'watul musafir, wa da'watul walid ala waladihi." Tiga dakwah, tiga doa, tiga permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya mustajab, akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan lagi. Yang pertama, doa orang yang didolimi. Yang kedua, dakwah orang yang musafir. Dan yang ketiga, doa orang tua kepada anaknya. Oleh karena itu, kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniakan kepada kita sikap lemah lembut, pemaaf, terutama kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Barakallahu fiikum.